Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sungai Dinoyo di Jember meluap dan menjebol tanggul, lahan pertanian terendam banjir, dan saluran irigasi rusak parah. Seekor lutung Jawa di Ngawi mati usai 2 kali tersengat listrik tegangan tinggi. Usai membobol balai desa dan mencuri berbagai barang elektronik, warga di Sampang dibekuk polisi saat memberi pakan ternak di rumahnya. Seorang pembobol balai desa di Sampang yang menggasak barang elektronik untuk pelayanan masyarakat desa senilai belasan juta rupiah diringkus polisi. Tersangka ditangkap di perkarangan rumahnya saat memberi pakan hewan ternak. Tim Satreskrim Polres Sampang melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Panyepen Jrengik yang ditengarai sebagai pelaku pembobol kantor desa. Tersangka Gofur usia 30 tahun diringkus tanpa perlawanan saat ia tengah memberi makan hewan peliharaannya di kandang belakang rumah. Petugas kemudian menggelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Gofur membobol balai desa melalui jendela kantor dengan menggunakan sebuah cangkul. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang elektronik milik pemerintah desa yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Barang-barang yang digasak antara lain laptop, proyektor, printer, dan sound system dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Namun dari hasil penggeledahan, petugas hanya berhasil menemukan 1 unit sound system yang masih disimpan di rumah tersangka, sementara sisanya sudah dijual ke penadah. Nah, kronologisnya secara singkat bahwa pelaku mencongkel jendela waktu malam hari dengan memakai cangkul dan mengambil beberapa alat elektronik, baik itu sound system, laptop, dan komputer. Dan sekarang pelaku sudah diamankan di Polres Sampang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Upaya penyelamatan seekor lutung Jawa yang tersengat listrik tegangan tinggi di Ngawi berakhir tragis. Meski petugas BPBD dan tim medis telah berusaha maksimal, nyawa satwa dilindungi itu tak tertolong. Seekor lutung Jawa yang berada di puncak tiang listrik bertegangan tinggi di Desa Ngawi Purba, Ngawi, Minggu pagi tiba-tiba jatuh menimpa pohon karena diduga tersengat listrik. Meski terluka, satwa ini masih mampu berlari dan memanjat tiang setinggi sekitar 20 meter. Naas, lutung kembali tersengat listrik dan terjatuh dalam kondisi pingsan. Kalau awal mulanya lutung ada warga yang melihat terbang dari sana, dari arah Beteng Pedem ke sini pakai kabel, terus naik situ. Kesetrum pertama masih tersangkut di pohon-pohon, jadi masih bisa lumayan, masih bukan hanya kaget, masih bisa naik lagi. Terus yang kedua duduk lagi di ujung listrik, tiang listrik, kesetrum lagi, jatuhnya tidak tersangkut pohon-pohon. Petugas BPBD Ngawi yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi. Lutung betina itu dibawa ke kantor BPBD untuk pembersihan dan stabilisasi, lalu dirujuk ke klinik hewan untuk menjalani pengobatan. Lutung itu sudah tidak sadarkan diri dan kita berupaya untuk menyelamatkan. Kita kasih pertolongan pertama, mungkin tadi kita kasih semprot air dan ternyata lutung masih kondisi masih tidak sadarkan diri. Kita bawa ke klinik
hewan yang ada di sekitaran Karangasih sini. Mengalami luka pada bagian kaki sama ekor dan sekitaran pantat. Lutung Jawa ini mati akibat luka bakar usai tubuhnya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Pertolongan petugas tak mampu menyelamatkan nyawanya. Lutung Jawa mati tak lama setelah diberi perawatan. Nah, untuk perawatannya saat ini kita beri penanganan suportif mulai dari infus dan kita hangatkan, lalu kita berikan painkiller untuk dia dan kita beri obat-obatan suportif lainnya. Lutung Jawa merupakan primata endemik Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Populasi hewan ini terus menurun akibat alih fungsi hutan, perburuan, serta konflik dengan manusia yang meningkat akibat habitat yang menyempit. Pemerintah menetapkan lutung Jawa sebagai satwa dilindungi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Mengantisipasi ledakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, PT KAI Daob 8 Surabaya membuka penjualan tiket kereta api reguler secara online. Langkah ini diperkenalkan agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan jauh-jauh hari di tengah tingginya minat mudik dan wisata. Mendekati akhir tahun, PT KAI Daob 8 Surabaya telah menetapkan masa angkutan libur Nataru mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 atau selama 18 hari. Keputusan membuka pemesanan lebih awal ini diharapkan dapat menjadi solusi agar penumpang bisa lebih leluasa dalam mencari tiket. Saat ini, seluruh tiket untuk masa Nataru sudah bisa dipesan melalui aplikasi resmi KAI, website, maupun mitra penjualan tiket lainnya. Sistem online menjadi pilihan utama untuk menghindari penumpukan antrean di area stasiun. Penjualan tiket untuk masa libur Natal dan Tahun Baru telah dibuka sejak H-45 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini membuka ruang lebih besar bagi penumpang untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dengan kebutuhan liburan ataupun pulang kampung. Sementara tarif kereta api komersial di masa Nataru tetap mengikuti aturan resmi, yaitu tarif batas bawah dan tarif batas atas, sehingga dipastikan tidak ada lonjakan harga di luar ketentuan meski permintaannya meningkat tajam. Masa angkutan Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026, PT KAI Daob 8 Surabaya resmi membuka penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk periode masa angkutan Natal tersebut. Sesuai kebijakan dari perusahaan bahwa penjualan tiket kereta api jarak jauh bisa dilakukan H-45 sebelum keberangkatan. Pembukaan penjualan tiket lebih awal ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan lebih tenang dan juga nyaman, baik untuk liburan maupun kegiatan mudik di akhir tahun nanti. Di masa angkutan Nataru kali ini, PT KAI Daob 8 Surabaya setiap hari menyiapkan 44 perjalanan kereta api jarak jauh reguler. Total kapasitas yang disediakan mencapai 25.710 tempat duduk per hari. PT KAI juga mengimbau calon penumpang untuk lebih teliti menentukan jadwal keberangkatan, mengingat kecenderungan peningkatan pergerakan pelancong di hari-hari puncak, yakni menjelang Natal dan jelang malam Tahun Baru. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan.